Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, kita ketemu lagi di channel YouTube Dapur Muci. Untuk kesempatan kali ini saya akan membuat roti goreng isi kacang hijau yang garing di luar serta lembut di dalam. Ini beneran enak banget, bisa untuk ide usaha. Bisa juga untuk teman ngopi atau ngeteh di sore hari. Gimana cara membuatnya dan apa saja bahannya? Yuk kita buat sama-sama. Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, like, komen, dan share. Untuk langkah awal di sini kita buat isiannya lebih dulu. Di sini ada 100 gram kacang hijau yang sudah direndam semalaman dan sudah dicuci bersih. Kemudian kita kukus. Setelah kita kukus sampai empuk, kemudian kita buka tutupnya dan siap kita blender. Setelah kacang hijau dingin, kemudian kita masukkan ke dalam blender. Kita tambahkan 5 sendok makan gula pasir, 2 saset susu kental manis kita masukkan. Untuk bahan detailnya bisa dilihat di kolom deskripsi di bawah video ini. Kemudian kita tambahkan air secukupnya. Kita tambahkan air sampai blender bisa muter, kan biasanya nggak bisa muter kalau kurang air. Kemudian kita blender sampai halus. Setelah kita blender sampai halus, kemudian kita masukkan ke dalam penggorengan. Tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian kita masak sampai airnya kering atau kalis. Setelah kalis, kemudian kita matikan kompor. Kemudian kita buat untuk biangnya. 3 sendok makan susu bubuk ditambahkan dengan air hangat 250 ml. Kita masukkan gula pasir 3 sendok makan. Kemudian 1 sendok teh munjung ragi instan. Kita aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata dan gulanya larut. Kemudian kita tutup dan kita biarkan selama 10-15 menit. Setelah kita biarkan selama 10-15 menit, ini sudah berbusa bahwa ini raginya masih aktif. Selanjutnya ada 400 gram tepung terigu protein tinggi. Kita masukkan biang yang tadi sudah kita buat. Kita ulenin pakai tangan aja. Dan pastikan kita sudah cuci tangan sampai bersih. Kita masukkan semua biang, sembari terus kita ulenin. Kita ulenin sampai semua tercampur rata aja dulu. Kemudian kita tambahkan 60 gram margarin. Kemudian setengah sendok teh garam. Kembali kita ulenin sampai kalis. Ini sudah kalis ya. Kemudian kita bulat-bulatkan atau kita rounding. Kita tutup dengan kain bersih dan kita istirahatkan selama 1 jam. Sembari kita nunggu adonan diistirahatkan, kita buat pencelupnya. Di sini ada 10 sendok makan tepung terigu protein sedang. Kita tambahkan air 1 gelas atau 250 ml. Kita aduk sampai semua bahan tercampur rata.
Kita buka adonan setelah kita istirahatkan selama 1 jam. Sudah mengembang 2 kali lipat. Kemudian kita kembiskan. Kita buang udara yang terperangkap di dalam adonan. Kemudian kita taburkan sedikit tepung terigu di atas talenan. Kita pindahkan adonan yang tadi sudah kita buat di atas talenan. Kita bulat-bulatkan lebih dulu. Selanjutnya kita potong menjadi beberapa bagian. Di sini saya potong menjadi 19 potong. Untuk ukurannya saya tidak timbang, saya kira-kira aja. Ini dia setelah kita bagi-bagi menjadi 19 bagian. Supaya adonan tidak kering, kita tutup dengan kain bersih. Kita ambil dari yang pertama kita bikin, kemudian kita rounding. Selanjutnya kita pipihkan di atas talenan. Kemudian kita taruh di bagian tengahnya dengan 1 sendok makan kacang hijau yang tadi sudah kita masak sebelumnya. Kita rapatkan. Kita cubit-cubit sampai benar-benar tertutup rapat. Kita bentuk bulat. Sedikit kita pipihkan. Seperti inilah jadinya adonannya setelah kita bentuk. Saya akan mengulangi lagi sekali lagi. Kita ambil 1 adonan, kita pipihkan. Kita masukkan 1 sendok makan kacang hijau. Kita rapatkan kembali sembari kita cubit-cubit sampai benar-benar tertutup rapat. Kita pipihkan. Kita lakukan sampai semuanya selesai. Ini dia setelah kita isi dengan kacang hijau, kemudian kita istirahatkan kembali selama 10 menit dengan kita tutup dengan kain bersih. Kita buka kembali. Ini dia setelah kita istirahatkan selama 10 menit sudah mengembang 2 kali lipat. Kita ambil 1 adonan yang pertama kita cetak. Kita masukkan ke dalam adonan tepung terigu yang sudah kita buat, kemudian kita masukkan ke dalam tepung panir. Kita taburi dengan tepung panir sampai rata, sedikit kita tekan-tekan supaya tidak rontok ketika kita goreng nanti. Ini dia setelah kita taburi dengan tepung panir. Kita lakukan sampai semuanya selesai. Setelah kita taburi dengan tepung panir, kemudian siap untuk kita goreng. Selanjutnya kita panaskan minyak goreng secukupnya. Kita masukkan roti yang sudah kita baluri dengan tepung panir. Kita masukkan satu persatu. Setelah bagian bawahnya sudah kecoklatan, kita balik di kedua sisinya supaya matangnya merata. Kita goreng sampai kedua sisinya kecoklatan. Untuk yang baru menemukan channel YouTube Dapur Muji, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya juga supaya tidak ketinggalan ketika saya upload video baru.
Setelah kedua sisinya kecoklatan, kemudian kita angkat dan kita tiriskan. Kita goreng sampai semuanya selesai. Setelah kedua sisinya kecoklatan, kemudian kita angkat dan kita tiriskan. Nah, ini dia roti goreng isi kacang hijau siap kita sajikan atau siap kita nikmati. Bisa juga dijual untuk ide usaha. Ini beneran enak banget. Garing di luar, lembut di dalam. Siapkan teh atau kopi untuk menikmati roti goreng seenak ini. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah nonton video saya sampai selesai. Dan wassalamualaikum, sampai jumpa lagi di video selanjutnya dan selamat mencoba.